Tuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam idina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dalam rangka untuk beribadah. Baiklah, semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan ridho, keberkahan, dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sesi kita kali ini kita akan melakukan praktek untuk analisis komparatif menggunakan uji T independen atau independent sample t-test. Sebelumnya pada tutorial yang lain itu kita sudah belajar untuk menganalisis komparatif dengan menggunakan uji T yang dependent. Nah, sekarang kita akan melakukan uji T yang independen. Baiklah, kita lanjut. Nah, untuk uji T yang independen itu sering digunakan dalam rangka membandingkan antara dua variabel pada penelitian non-eksperimental. Misalkan di sini itu dalam rangka membandingkan keterampilan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan. Atau enggak, juga bisa digunakan pada penelitian yang eksperimental dalam rangka membandingkan antara kelompok intervensi yang dilakukan pelatihan dengan kelompok kontrol yang tidak dilakukan pelatihan. Jadi dua kelompok data itu independen, ya, beda dengan sebelumnya. Misalkan pada penelitian eksperimental one group pretest post-test melihat membandingkan antara pretest dan post-testnya, ya, karena pada satu responden maka menggunakan uji T yang dependen. Akan tapi di sini pada dua kelompok data yang dia independen, ya, antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu kan dua responden yang berbeda, ya. Kemudian di sini juga antara perawat laki-laki dan perawat perempuan itu juga dua responden yang berbeda, maka menggunakan uji T yang dependen. Peneliti menentukan judul penelitiannya yang berbunyi studi komparatif keterampilan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan. Tujuan dari penelitiannya sendiri adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kemampuan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat perbedaan kemampuan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan? Oke. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya, di sini ada dua hipotesis, yakni H0 dan HA. H0 berbunyi tidak terdapat perbedaan antara kemampuan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan. HA-nya berbunyi ada atau terdapat perbedaan antara kemampuan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan. Penyimpulan ujinya sendiri adalah nilai P kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak, HA-nya diterima. Yang berarti bahwa terdapat perbedaan kemampuan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima atau gagal ditolak dan HA-nya ditolak. Di sini bermakna bahwa tidak terdapat perbedaan antara kemampuan mencuci tangan 6 langkah antara perawat laki-laki dan perawat perempuan. Syarat digunakan uji T independen adalah 1. Data yang diperoleh dari sampel memiliki sebaran normal, ya, sama seperti pada uji sebelumnya, yakni uji T dependent, bahwa datanya harus terdistribusi normal. Oleh karena itu perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan uji Shapiro-Wilk.
Ya, jika datanya kurang dari 50 yang dianalisis, respondennya kurang dari 50, maka digunakan uji Shapiro-Wilk. Jika lebih dari 50 respondennya atau datanya lebih dari 50, maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk tutorial pengujian normalitas data dilakukan pada sesi video tutorial yang lain, ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah data yang diperoleh merupakan data yang homogen. Di sini menggunakan uji Levin atau bisa juga menggunakan uji Fisher-F. Untuk tutorial videonya, pengujian uji Levin dan uji Fisher-F dalam rangka melihat homogenitas data dilakukan pada sesi selanjutnya. Kemudian jumlah sampel ya atau N kecil tiap subjek diusahakan sama. Ya, jadi antara jumlah perawat laki-laki dan perawat perempuan yang akan dibandingkan itu diusahakan sama jumlahnya, sama respondennya. Ya. Baik. Entry data ke program SPSS, maka kita harus memiliki data mentah terlebih dahulu yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Ya, di sini kita bisa melihat ada dummy tabel berupa data dari perawat nomor 1 sampai perawat nomor 30, ya, di mana antara perawat laki-laki dengan perempuan kita gabungkan menjadi dalam satu tabel, kita urutkan di sini ya. Kemudian di tabel berikutnya itu adalah kode mana yang perawat laki-laki dan mana perawat yang perempuan. Di sini kode 1 ini dari nomor 1 sampai nomor 15 itu adalah perawat laki-laki dan nomor 16 sampai 30 adalah perawat perempuan ya. Ini adalah dummy tabel sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka ke program SPSS. Seperti biasa kita memberikan nama terlebih dahulu ya. Untuk variabelnya kita kasih nama X. Kemudian kita kasih nama Y. Kita berikan label di sini. X itu adalah keterampilan mencuci tangan. Keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah. Dan Y ini adalah kelompok perawat. Yang tadi itu ada 1 laki-laki, 2 perempuan, itu adalah kelompok perawat ya. Kemudian values-nya jangan lupa diisi. Untuk yang keterampilan perawat mencuci tangan, kita tidak perlu untuk mengisi values-nya karena dia dalam bentuk data numerik ya. Baru kita isi yang ini ya, yang kelompok perawat. Di mana 1 itu adalah perawat laki-laki, 2 adalah perawat perempuan, kelompok perawat perempuan. Perawat perempuan. Jangan lupa diklik OK seperti ini. Kemudian ini scale ya. Ini kita kasih nominal lah ya. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita entry data yang tadi di dummy tabel itu. Di tabel ini kita copy dan pastekan untuk melakukan entry. Ya. Kemudian untuk Y tadi kelompok perawatnya berdasarkan jenis kelamin itu kita juga copy, kita pastekan ke Y. Nah, seperti ini. Entry sudah selesai kita lakukan. Di sini kita bisa cek
jumlahnya ya, ada 30 ini. Kemudian kita lakukan analyze ya, kemudian compare means. Nah, kita pilih independent sample t-test ya. Kalau sebelumnya kita pilih one sample t-test untuk menguji perbedaan antara sebelum dan setelah ya, sekarang kita pilih independent sample t-test karena kita ingin membandingkan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kita klik. Nah, sekarang akan muncul ya hasil seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke kolom yang atas, kemudian kelompok perawat ya. Ini kita masukkan ke grouping. Kemudian define group. Grup 1 itu kita klik 1 saja, grup 2 kita klik 2 ya. Kemudian cut off point-nya tidak perlu. Kemudian kita continue. Nah, barulah sekarang muncul OK yang berwarna hijau ini ya. Kemudian kita klik. Kita tunggu hasilnya. Nah, output yang muncul akan terlihat seperti ini. Di sini terlihat bahwa keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah, perawat laki-laki jumlahnya 15, rata-rata skor keterampilannya adalah 70,2. Sedangkan untuk perawat perempuan adalah 70,8. Tidak jauh berbeda ya di sini. Hanya dia selisih 0,6 ya. Kemudian kita lihat yang bawah. Nilai signifikansi dua arahnya ini kita bisa lihat sebesar 0,900 ya. Ini menunjukkan bahwa nilai P, ini nilai signifikansi dua arah, ini adalah nilai P itu lebih besar daripada 0,05 karena ini kan nilainya 0,9 ya. Kemudian perbedaan rata-rata skornya sebesar 0,6 ya, yang tadi itu selisih dari ini. Ini ya, mean difference-nya muncul di sini. Ya. Kemudian confidence intervalnya dari minus ke plus itu berarti melewati 0, ya kan? Dari awalnya minus 10, kemudian ininya 9,1 uppernya berarti dia melewati 0 di sini. Dari min ke plus kan dia melewati 0. Ya. Jadi di sini kita bisa interpretasikan dari nilai P dan juga dari nilai confidence interval 95%. Nilai P yang kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nilai P yang lebih besar dari 0,05, H0-nya diterima atau gagal ditolak dan HA-nya ditolak. Ya. Nah, kita lihat di sini. Hasilnya itu nilai P lebih besar dari 0,05. Berarti di sini disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan keterampilan mencuci tangan pada perawat laki-laki dan perawat perempuan. Ya, karena H0-nya itu diterima atau gagal untuk ditolak H0-nya. Sedangkan HA-nya itu ditolak. Ya, jadi tidak terdapat perbedaan karena nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Bisa juga dilihat dari nilai confidence interval yang dia melewati 0. Jika confidence interval melewati 0, maka di situ H0-nya itu diterima atau gagal ditolak dan HA-nya ditolak, berarti tidak terdapat perbedaan. Baik, itulah tadi untuk tutorial bagaimana cara melakukan analisis komparatif menggunakan uji T independent atau independent sample t-test. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah dan mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.